على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali di Semarak Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu tentang istiqomah setelah Ramadan. Sahabat yang berbahagia, pembahasan ini tentunya sangat penting untuk kita simak bersama, sebab realita itu membuktikan ya bahwa banyak dari saudara kita, teman kita ya, atau sebagian dari kaum muslimin setelah Ramadan berlalu dari mereka, dari kita semua, itu mereka tidak istiqomah ya, kurang istiqomah atau kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum Ramadan atau di luar Ramadan gitu ya. Malas beribadah gitu ya. Kemudian mungkin barangkali sebagian dari mereka itu banyak yang masih meninggalkan sholat ya, jangankan puasa gitu ya, sholat gitu. Kemudian apalagi amal-amal yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Dan ini terjadi. Untuk itu penting untuk kita simak ya bagaimana penjelasan ataupun pembahasan tentang istiqomah setelah Ramadan. Nah, sahabat yang berbahagia, di dalam Al-Quran banyak disebutkan perintah tentang istiqomah. Ya, ini berarti istiqomah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Ayat ini mengindikasikan perintah untuk istiqomah. Ya. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah ya, yang artinya, dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Ya, al-yakin yang dimaksud yaitu menurut tafsir para ulama adalah kematian. Nah, jadi kita diperintahkan untuk istiqomah beribadah kepada Allah ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ibadah sampai kita istiqomah sampai kita meninggal. Terus ya, tidak boleh kemudian dilarang untuk putus di jalan gitu ya, atau tidak istiqomah sampai kita meninggal gitu. Nah, ini dalam surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 102. Pun demikian ayat ini mengindikasikan ya perintah untuk istiqomah ya dalam beribadah kepada Allah atau dalam keislaman kita dan keimanan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ya, kemudian dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, janganlah kita semua mati meninggalkan dunia ini ya kembali kepada Allah dalam keadaan tidak beragama Islam, alias tidak istiqomah di atas iman dan Islam kita. Ya, ini pun demikian menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk istiqomah sampai kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam surat Hud ayat yang ke-12 Allah taala berfirman, fastaqim kama umirta. Ya, maka tetaplah kamu ya istiqomahlah kamu pada jalan yang benar yang diperintahkan.
ya kepada Engkau. Istiqomah berada di jalan yang benar. Nah, ini berarti jelas perintahnya adalah fastaqim, istiqomahlah. Ya. Nah, menunjukkan perintah-perintah untuk istiqomah, ya. Nah, kemudian sahabat yang berbahagia, di antara balasan orang yang istiqomah di jalan Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ini juga menunjukkan bahwa dalil ini menunjukkan perintah untuk istiqomah, karena di dalam istiqomah ini ada balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diberikan balasan ataupun pahala-pahala kebaikan. Dalam surat Fussilat, ya, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang balasan bagi orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, ya, orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, gitu kan. Summastaqamu, nah, ini ada kalimat summastaqamu, kemudian dia istiqomah, ya, istiqomah di atas keimanan kepada Allah dan beribadah kepada Allah, ya. Maka kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, ya, kemudian maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, kemudian gembirakanlah mereka dengan jannah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang istiqomah, ya, dikatakan oleh Allah, gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu, ya. Nah, kemudian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, ya, malaikat-malaikat itu, ya, kamilah pelindung-pelindungmu, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, ya, di dalamnya, di dalam akhirat itu, di dalam surga, ya, kamu memperoleh apa-apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa-apa yang kamu minta sebagai hidangan sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana balasan untuk orang-orang yang istiqomah sangat luar biasa, ya. Sampai-sampai Allah menyebutkan banyak hal di sini, ya, yaitu malaikat turun kepadanya di dalam kehidupan dunia pun akan diberikan suatu kabar gembira bahwa malaikat itu adalah sebagai wali-walinya, ya, sebagai pelindung-pelindungnya, sebagai penolong-penolongnya, ya. Kemudian tidak cukup hanya di dunia, sampai di akhirat pun, ya, malaikat-malaikat itu dikatakan adalah sebagai penolong ataupun penjaga mereka. Kemudian disediakan surga, diberikan kabar gembira dengan surga yang dimana di dalamnya itu mereka akan mendapatkan, atau orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan apa-apa yang dia inginkan dari semua kebaikan-kebaikan. Nah, ini. Nah, kemudian dalam surat Al-Ahqaf pun dikatakan, ya, dengan kandungan yang hampir sama dengan surat Fussilat tadi. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kita perhatikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbuna Allah, summastaqamu, ya, sama dikatakan summastaqamu, ya, dan dia beristiqamah, maka kata Allah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita, bersedih hati, gitu, ya.
Kemudian ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya ya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Ini jelas sekali dikatakan untuk orang-orang yang istiqomah itu, lagi-lagi dikatakan ya fala khaufun walahum yahzanun. Ya, mereka itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Ya, ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang atau para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya ya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, jelas ini menandakan bahwa istiqomah adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberikan balasan yang sangat luar biasa gitu ya, sampai diberikan surga dengan segala kenikmatannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mencela hamba-hambanya yang tidak istiqomah. Ya, jadi Allah mencintai hamba-hambanya yang istiqomah, dan sebaliknya Allah membenci, tidak menyukai ya hamba-hambanya yang tidak istiqomah. Nah, begitu ya. Nah, sebagian ulama salafus saleh ya, ketika mereka ditanya tentang orang-orang yang tidak istiqomah ya, dalam hal ini setelah Ramadan ya, sebagian beribadah di bulan Ramadan ya dengan penuh semangat gitu kan, namun begitu Ramadan itu berlalu dia tidak istiqomah ya. Maka para salafus saleh ketika ditanya bagaimana tentang orang seperti ini ya, maka salafus saleh itu menjawab, bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, ya ini perhatikan sahabat yang berbahagia ya, seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan ya. La ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan, atau orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, maksudnya apa? Seburuk-buruk kaum. Jadi ini termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang buruk, yaitu orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, tapi di luar bulan Ramadan kemudian dia kembali meninggalkan kewajiban-kewajibannya, kewajiban sholat ya, kemudian meninggalkan baca Al-Quran, meninggalkan thalabul ilmi ya, tidak berinfak, tidak bersedekah dan seterusnya. Ini dicela oleh Allah atau di dalam Islam. Dikatakan oleh para salafus saleh itu orang yang buruk gitu ya. Nah, kemudian para ulama itu pun ya memberikan nasihat yang sangat bagus untuk kita renungkan. Ya, mereka mengatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Ya, kita perhatikan maknanya. Jadilah engkau hamba Allah Subhanahu wa taala, kun rabbaniyan. Ya, hamba Allah Rabbul Alamin. Jadilah kita semua hamba Allah, wa la takun ramadaniyan. Dan jangan engkau menjadi hamba Ramadan. Ya, maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, selebihnya mereka lupa, lalai kembali. Nah, maka kita diingatkan oleh perkataan para ulama salafus saleh ini. Jadi kun ya rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Ya, jadilah engkau hamba Allah, hamba Rabbul Alamin, dan jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya beribadah kepada Allah setiap waktu, setiap saat ya, jangan hanya nunggu musim Ramadan saja atau di musim Ramadan saja kemudian selebihnya tidak lagi beribadah kepada Allah atau kembali lalai. Nah, sahabat yang berbahagia, kemudian di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nahl ayat 92 pun dijelaskan ya dengan suatu perumpamaan yang sangat baik tentang orang-orang yang tidak istiqomah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala takunu kallati
naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah engkau seperti seorang perempuan yang mengoraikan benangnya kembali, ya, mengoraikan kembali benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi apa? Menjadi cerai-berai kembali, ya. Jangan kita, ini perumpamaan, ya, perhatikan nih sahabat yang berbahagia. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti ini dicela gitu ya. Ini perumpamaan saja, bukan berarti orang yang beneran itu orang memintal benang jadi kain kemudian diuraikan lagi, bukan berarti beneran seperti itu. Maksudnya adalah jangan kita seperti gambarannya orang yang sudah memintal benang jadi kain sudah bagus kemudian diurai kembali. Ya, kan kita semua atau mayoritas daripada kaum muslimin di bulan Ramadan itu, ya, kebiasaan beribadah, semangat beribadah itu meningkat. Ya, kemudian sholatnya berjamaah yang tadinya mungkin jarang berjamaah di masjid, berjamaah, kemudian bahkan ada sholat malamnya. Ya, setelah itu kemudian dilanjut dengan tadarusan sampai setiap malam mungkin 1 juz minimal gitu kan. Bahkan ada yang lebih sampai khotam dalam sebulan Ramadan itu sampai ada yang sekian kali khatam. Ya, kemudian sedekahnya ditingkatkan, ya, amal-amal ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Ini di bulan Ramadan sudah dipintal sedemikian bagus, ya, sudah dibiasakan. Namun begitu lepas dari bulan Ramadan, ya, begitu sudah selesai, kemudian diurai kembali, ya, kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah-ibadah yang baik di bulan Ramadan kemudian dia urai kembali, dia tinggalkan. Nah, gambarannya seperti itu. Maka kita diwanti-wanti jangan seperti perempuan yang sudah memintal benang jadi kain kemudian diurai kembali. Nah, ini ya maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk istiqomah. Ya, bulan Ramadan itu kan Masya Allah ya, luar biasa. Ya, seolah-olah itu menjadi masa-masa training buat kita. Ya, training untuk membiasakan peribadahan-peribadahan yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Ya, mulai dari puasanya, kemudian sholat berjamaah, ya, kemudian bangun sahur gitu kan. Kemudian apalagi mungkin sedekahnya, kesabarannya dan seterusnya. Nah, ini menjadi training. Nah, untuk itu kita berusaha untuk istiqomah meskipun Ramadan telah berlalu. Karena kita hamba Allah bukan hamba Ramadan. Ya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, maka ibadah itu hatta ya'tiyakal yakin. Seterusnya sampai kita meninggal, ya, bukan hanya sebatas datang bulan Ramadan ibadah, ya, lewat bulan Ramadan lupa lagi. Kemudian datang lagi ibadah, lewat Ramadan lupa lagi. Bukan seperti itu, ya. Kalau kemudian meninggal, ya, sebelum datang Ramadan lagi, maka ini berarti bukan termasuk orang yang istiqomah, gitu ya. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, kita harus istiqomah. Ya. Kemudian dalam hadis pun dikatakan, ini Rasulullah, ya, atau di dalam Islam dicela sekali memang orang-orang yang tidak istiqomah. Ya, Rasulullah pernah berpesan kepada Abdullah, ya, Abdullah bin Amr, kalau tidak salah ini ya. Beliau bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Jangan seperti dia, ya. Ini ada hikmahnya ya ketika tidak disebutkan si fulan itu siapa, karena Rasulullah sebenarnya tahu. Ya, tapi memang ada hikmahnya ketika berumpamakan atau menyebutkan kekurangan dari orang lain jangan disebutkan. Karena yang paling inti itu bukan si fulannya, tapi adalah supaya kita tidak mengikuti si fulan itu, ya. Janganlah kamu seperti si fulan. Ya, kenapa? Tadinya dia suka bangun malam untuk salat malam, ya. Kemudian dia meninggalkan salat malamnya. Dulu dia itu biasa salat malam, kemudian sekarang dia meninggalkan salat malam. Jangan seperti itu. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Ini amalan yang sunnah. Kalau udah dikerjakan atau kita diperintahkan untuk istiqomah, ya, jangan nggak istiqomah, apalagi terhadap amalan yang wajib. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, ya, kita harus berusaha terus
Meskipun Ramadan berlalu, jangan malah belum berlalu aja udah nggak istiqomah. Nah, ini lebih-lebih lagi itu. Ya, udah masuk 10 terakhir saja, udah deh mulai fokusnya hilang, gitu kan? Yang mulai fokus mudik, fokus belanja, gitu kan? Ya mentang-mentang banyak duit mungkin ya. Harusnya nggak begitu. Tetap kita istiqomah, ya fokus. Kemudian selepas Ramadan pun istiqomah. Meskipun ya tentunya memang semangat Ramadan dengan semangat di luar Ramadan akan berbeda pasti. Tapi tetap harus istiqomah. Ya, contoh misalnya kalau misalkan di bulan Ramadan ya sahabat-sahabat, teman-teman mampu untuk khotam sebulan sekali minimal mungkin gitu ya. Maka di luar Ramadan ya walaupun nggak sebulan sekali mungkin gitu kan 2 bulan sekali lah gitu. Ya artinya tetap membaca Al-Quran. Jangan terus kemudian Al-Quran ditaruh di rak-rak kita kemudian nggak pernah dibaca. Nah ini, maka istiqomah. Walaupun sedikit, ya sebab Rasulullah SAW ya pun mengabarkan kepada kita bahwa justru yang istiqomah walaupun sedikit itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya akan lebih baik istiqomah banyak kalau istiqomah, gitu kan? Tapi banyak kalau nggak istiqomah tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah istiqomah walaupun sedikit, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, wa inna ahabbul amali inallah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Gitu tadi. Misalkan kalau di bulan Ramadan sehari 1 juz, ya di selain Ramadan misalkan ya minimal 2 lembar lah gitu ya, atau setengah juz mungkin 5 lembar gitu. Nah ini itu bisa diatur ya, setiap baca sholat misalkan 1 lembar, 5 kali sholat 5 waktu 5 lembar. Dan ini berarti bisa. Yang penting istiqomah kita ya. Syukur-syukur tetap istiqomah 1 juz atau bahkan bisa meningkatkan. Nah ini untuk itu ya perlu diperhatikan oleh kita semuanya agar ya kita atau ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, karena ini juga istiqomah itu indikasi juga ya bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah, sehingga kita tetap istiqomah atau kita bisa melaksanakan atau dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang serupa atau yang lainnya, gitu ya. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, penting sekali untuk selalu istiqomah. Dan sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan, menguatkan kita, ya, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah sampai Allah panggil kita untuk kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري